Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita tambah lagi materinya di video yang selanjutnya. Sebelumnya, ya di video pertama tadi, iya, penyajian data kelompok. Nah, kita tambah lagi video yang kedua di pertemuan kali ini, yaitu pemusatan data kelompok. Karena kita jatah di matematika itu ada 3 jam pelajaran. Jadi, lumayan banyak ya. Maka dari itu, 2 video cukup ya, oke. Di pemusatan data kelompok ada min, ada median, dan ada modus. Ini sama seperti data tunggal yang kemarin. Tapi kita bahasnya data kelompok. Penasaran kan? Yuk kita lihat sekarang. Rata-rata nih rumusnya. Sigma dari perkalian Fi kali Xi. Jadi jumlah dari perkalian frekuensi KI dan titik tengah dibagi dengan jumlah frekuensinya. Ini keterangannya. Xi itu merupakan titik tengah kelas interval, Fi itu merupakan frekuensi KI. Frekuensi KI itu maksudnya frekuensi pertama, kedua, ketiga, sampai banyak kelasnya ada berapa. Sampai banyak kelas yang terakhir. Sampai kelas yang terakhir. K itu banyak kelas interval. Oke? Langsung contoh. Diberikan data skor siswa suatu kelas. Tentukan min dari data tersebut. Nih, datanya skor banyak siswa. Banyak siswa itu sama dengan, ya, frekuensi. Yuk kita jawab. Tadi rumusnya kan ini. Nah, di sini yang kita butuhkan apa saja nih sesuai rumus ini? Fi. Fi-nya sudah ada. Sudah. Fi itu ya ini. Banyak siswanya. Ini sama dengan Fi. Frekuensinya. Ini frekuensi 1, frekuensi kedua, frekuensi ketiga, dan seterusnya. Xi. Xi itu apa tadi keterangannya? Xi adalah titik tengah. Jadi kita tambah kolom lagi di sini, kolom titik tengah. Kita tambahkan di sebelah kanan. Cara mencari titik tengah kan sudah tahu kan? Di penyajian data sebelumnya sudah dibahas tentang istilah-istilah dalam tabel data kelompok. Salah satunya ada titik tengah. Titik tengah caranya batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Jadi 40 tambah 49 dibagi 2. Jadinya 44,5. Titik tengah yang kedua berarti 50 tambah 59 dibagi 2. Jadinya 54,5. Titik tengah yang ketiga 60 tambah 69 dibagi 2, jadinya 64,5. Dan seterusnya sampai titik tengah kelas ke-6, kelas yang terakhir. Paham ya mencari titik tengah? Iya. Setelah itu apa saja yang diperlukan? Iya, kalau sudah tahu Fi, sudah tahu Xi, tinggal kita kalikan saja Fi dan Xi. Jadi, kita tambah kolom lagi sebelah kanan, Fi kali Xi. F yang pertama 1 dikali Xi yang pertama 44,5 sama dengan 44,5. Frekuensi yang kedua 4 dikali titik tengah yang kedua 54,5 menghasilkan 218. Frekuensi yang ketiga adalah 8 dikali titik tengah yang ketiga adalah 64,5 menghasilkan 516. Begitupun harus sampai habis kelas yang terakhir. Dikali-kali frekuensi dikali titik tengah, frekuensi kali titik tengah, frekuensi kali titik tengah. Gitu ya. Oke. Setelah itu gimana lagi diapakan? Karena dia sigma, berarti kita tambahkan nih hasil dari perkalian ini, kita jumlahkan semua nih. Jumlahnya yaitu 44,5 tambah 218 tambah 516 tambah 1043 tambah 845 tambah 283,5 menghasilkan 2950 nih jumlahnya. Lalu dibagi dengan apa? Dibagi dengan sigma Fi. Sigma Fi artinya jumlah dari frekuensi semuanya ini. 1 tambah 4 tambah 8 tambah 14 tambah 10 tambah 3 yaitu 40. Maka kita bisa mendapatkan rata-ratanya yaitu 2950 dibagi 40 sama dengan 73,75. Seperti itu teman-teman. Cukup mudah ya, berarti kita harus mencari titik tengah dulu. Setelah itu kita kalikan setiap titik tengah ini dengan frekuensi masing-masing kelas. Oke, setelah kita dapatkan,
kita jumlahkan, lalu dibagi dengan jumlah frekuensinya. Itu ya, rangkuman tentang rata-rata data kelompok. Selanjutnya, median. Median itu apa? Titik tengah. Nah, untuk data kelompok, ini dia rumus mediannya. Sama dengan TB. TB adalah tepi bawah kelas median ditambah setengah N, di mana N-nya adalah banyak data, dikurangi FKK. FKK adalah frekuensi kumulatif tapi yang sebelum kelas median. Dibagi F. F adalah frekuensi kelas median dikali C. C adalah panjang kelas. Nah, setengah N di sini menunjukkan kelas median. Jadi, untuk mengetahui tepi bawah kelas median, tentunya kita harus tahu dulu nih kelas mediannya ada di sebelah mana. Ada di kelas pertama kah? Atau ada di kelas kedua? Atau ada di kelas selanjutnya? Itu bisa kita hitung dengan setengah N ini untuk menentukan kelas mediannya. Gitu. Yuk langsung contoh aja. Kita nih, tabelnya sama ya, seperti yang rata-rata tadi, kita gunakan tabel yang sama, tapi di sini kita tentukan mediannya. Jawab, ini rumus mediannya. Oke, nah, dari rumus median tadi, yang kita butuhkan apa ya? Iya, tepi bawah, berarti kita harus cari tahu dulu kelas mediannya yang mana. Terus, setengah M bisa dicari. FKK, ya ini belum ada nih. FKK, frekuensi kumulatif kurang dari. Sama caranya seperti membuat OGIF di video sebelumnya. Ya, membuat FKK, frekuensi kumulatif kurang dari, itu dari frekuensi yang paling atas ya. Paling atas 1, tulis 1. Sorry nih. Oke. Oke ya. Nih, paling atas frekuensinya 1, tulis 1. Setelah itu 1 tambah 4, 5. 5 tambah 8, 13. 13 tambah 14, 27. 27 tambah 10, 37. 37 tambah 3, 40. Gitu ya, ini FKK-nya semua ini. Terus, selanjutnya, kita tentukan kelas mediannya. Kelas mediannya itu berada di urutan ke setengah N. Jadi ini maksudnya urutan ke setengah N ya. N-nya tadi totalnya ada, N-nya kan ini frekuensinya nih, ada 40. Jadi setengah dari 40 adalah 20. Maksudnya ini adalah data ke-20. Coba kita lihat data ke-20 ada di mana. Ya, kita lihat. Nih, di sini, lihatnya dari sini, dari frekuensi ini. FKK ini. FKK ini artinya apa sih? Ini artinya data pertama ada di kelas 40 sampai 49. 5 ini artinya data setelah data pertama adalah data kedua sampai data kelima ada di kelas 50 sampai 59. Terus yang ini berarti data ke-6 sampai data ke-13 ada di kelas 60 sampai 69. Berarti kalau data ke-20 ada di mana? Ada di sini, ada di kelas ini, 70 sampai 79. Karena di sini data ke-14 sampai ke-27 ada di sini. Ya, ada di 70 sampai 79. Jadi kita sudah menemukan kelas mediannya. Kalau sudah tahu kelas mediannya 70 sampai 79, berarti kita dapat menentukan apa? Poin-poinnya tadi, tepi bawah kelas median, berarti batas bawah dikurang 0,5 dapat 69,5. Lalu FKK. FKK ini yang FKK sebelum kelas median. Kelas mediannya ini FKK-nya. Kalau sebelumnya berarti yang 13. Ya, F ini adalah frekuensi kelas median. Frekuensi kelas dia sendiri mana? Frekuensi biasa. Iya, 14 ini. Terus C itu adalah panjang kelas. Panjang kelas cara mencarinya tepi atas dikurang tepi bawah. Tepi atas kelas median 79,5 dikurangi tepi bawah kelas median 69,5 sama dengan 10. Nah, setelah itu kita sudah mendapatkan semua poin-poin yang ada di sini. Lalu kita input deh ke rumusnya. Nih, kita dapatkan ini ya. Tepi bawah 69,5
ditambah setengah N-nya 20, FKK-nya 13, frekuensinya 14, dan panjang kelasnya 10. Lalu kita operasikan 69,5 tambah 20 kurang 13 adalah 7, dibagi 14 dikali 10. 69,5 ditambah 7/14 kita sederhanakan, jadinya setengah kali 10. Setengah kali 10 adalah 5, jadinya 69,5 tambah 5 adalah 74,5. Ini adalah mediannya ya guys. Oke. Paham? Kalau belum paham, tengok lagi, geser lagi ke belakang videonya. Oke. Yang terakhir nih, di ukuran pemusatan data kelompok, yaitu modus. Nah, modus, bukan modal dusta di sini. Sorry ya, ini harusnya modus MO. Nih, harusnya bukan ME kan median. Ini modus MO. Caranya adalah tepi bawah. Tepi bawahnya apa? Tepi bawah kelas modus. Nah, kelas modus itu yang mana? Kelas modus itu kelas yang frekuensinya paling banyak. Ditambah D1. D1 itu apa di sini keterangannya? D1 itu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Kalau D2 apa? D2 itu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Nah, kalau C itu adalah panjang kelas, sama, sudah pernah kalau C. Oke, contoh saja langsung, tentukan modus dari data tersebut. Nih, tabelnya sama ya, kita pakai tabel yang pertama kali, yang sebelumnya. Nah, untuk menentukan modus, kita butuh apa? TB, TB tepi bawah kelas modus. Nah, berarti kita harus tahu dulu nih, kelas modusnya yang mana sih? Iya, kelas modus itu kelas yang paling banyak frekuensinya. Yang mana? Tentu saja yang ini. Ya, oke, kelas modusnya ada di 70 sampai 79. Oke ya, berarti kita tentukan bagian-bagiannya dulu nih. Kalau begitu, tepi bawahnya adalah batas bawah kurang 0,5, 70 kurang 0,5, 69,5. D1, D1 adalah selisih antara frekuensi kelas modus 14 dan kelas sebelumnya, berarti berapa? 8, sama dengan 6. D2 adalah selisih kelas modus dengan kelas sebelahnya, berarti kelas modusnya 14, kelas sesudahnya 10. Berarti dikurangkan saja, 14 kurang 10 sama dengan 4. C adalah panjang kelas. Panjang kelasnya 10 ya, sudah kita cari tadi sebelumnya. Ini dengan cara tepi atas dikurang tepi bawah. Kalau sudah ketemu TB, D1, D2, dan C, maka kita ini modusnya. Nah, kita tinggal input aja di rumusnya. Berarti tepi bawahnya 69,5 ditambah D1-nya 6 dibagi D1 6 tambah 4 dikali panjang kelasnya 10. Ya, langsung kita operasikan. 69,5 ditambah 6 per 6 tambah 4, 10. 6 per 10 kali 10. Ini 10-nya bisa dicoret, guys. Nih, jadi tinggal 6. Jadi 69,5 ditambah 6 sama dengan 75,5. Sekian untuk ukuran pemusatan data kelompok. Gampang kan? Malahan lebih gampang nih. Cuma beberapa menit saja, 15 menit ya, separohnya yang tadi. Oke ya, semoga bermanfaat. Kalau misalkan belum paham, bisa ditarik mundur nih. Diulangi dari awal lagi, diulang-ulang ya. Oke, jangan lupa subscribe dan like supaya Ibu lebih semangat nih bikin videonya. Terima kasih banyak, sehat-sehat selalu kalian. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa ketemu lagi di pondok. See you. See you soon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.